Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat sebuah e-book ataupun juga sampul buku ataupun juga buku sesungguhnya yang bisa kita cetak. Kali ini kita akan memanfaatkan Canva untuk membuat hal tersebut. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke Canva. Jika Bapak Ibu belum masuk ke Canva, silahkan ketik canva.com. Otomatis jika Bapak Ibu sudah login menggunakan Gmail, kali ini kita tetap memanfaatkan akun Belajar ID ya. Selanjutnya kita disuguhkan pada menu beranda. Karena kita akan membuat sebuah e-book, maka kita akan mencari di sini Bapak Ibu. Buat desain, kemudian kita cari e-book. Nah, ini sudah ketemu ya Bapak Ibu sekalian, yaitu sampul e-book. Kita pilih saja sampul e-booknya. Kemudian Canva akan memberikan alternatif beberapa contoh sampul yang ada di sini. Kali ini misalnya kita ingin membuat buku yang berukuran tertentu, maka kita harus mengubah ukuran. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita klik di bagian halaman ini, kemudian kita klik ubah ukuran. Kali ini kita bisa mengubah ukuran berdasarkan pixel ataupun inci ataupun milimeter ataupun sentimeter. Kita klik yang milimeter Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita membuat buku kalau menggunakan kertas itu biasanya A4 atau F4. Ini ukurannya kalau A4 ya, kita coba klik A4. Ukurannya lebar sekitar 21,5 kali, berarti kalau milimeter 215 ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tingginya sekitar 295 mm ya Bapak Ibu. Langsung saja kita salin dan ubah ukuran dengan ukuran baru, maka akan membentuk halaman baru Bapak Ibu sekalian. Nah, halaman baru inilah yang akan kita gunakan dengan ukuran yang sudah kita atur terlebih dahulu. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Misalnya saya akan membuat sebuah template dari Canva ya. Di sini sudah disediakan, atau Bapak Ibu masih mencari lagi misalnya tentang komputer ya, atau tentang Canva gitu aja ya. Canva nanti akan disediakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, banyak ya, atau teknologi gitu ya, teknologi. Maka Bapak Ibu akan juga disediakan, direkomendasikan beberapa sampul buku yang tersedia. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu. Saya akan mencoba yang ini saja, yang simple ya, biar cepat. Saya cari yang ini saja. Nah, ini Bapak Ibu misalnya ingin mengganti ya, mengganti backgroundnya juga bisa. Ini kita besarkan sedikit dengan tombol ini Bapak Ibu sekalian. Nah, biar kelihatan full ya. Ini untuk halaman sampulnya ya. Kita misalnya judulnya saya ganti, ini tidak saya gunakan, saya pengennya judulnya di atas. Misalnya saya tambahkan teks ya, teks tambah judul. Kita pilih yang ini, kita geser, kemudian kita kasih judul misalnya belajar asik dengan Canva, misalnya seperti ini. Dan kita atur Bapak Ibu sekalian, hurufnya kita atur, pewarnaannya misalnya kita kasih warna apa, kuning atau apa ya, atau merah, kuning aja kita sesuaikan ya. Kemudian hurufnya misalnya kita cari yang agak menarik ya menurut saya, tapi ibu-ibu juga bisa, Bapak Ibu juga bisa memilih sesuai selera nih. Misalnya yang ini, ini berubah ya, atau kita ubah lagi, misalnya fontnya ganti yang ini. Oke, belajar asik dengan Canva ini bisa kita besarkan ya.
Kemudian ini jaraknya juga bisa kita atur Bapak Ibu. Atas bawah ini menggunakan tanda panah naik turun ini ya, jarak. Ini bisa kita atur lebar, bukan lebar, spasi kiri kanannya bisa kita atur, atas bawahnya bisa kita atur. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini silahkan Bapak Ibu explore lagi ya. Nah, ini seperti ini aturannya bisa. Kalau ini berarti yang bergeser mananya gitu kan. Kalau ini cuma atasnya. Kalau ini bawah ke bawah ya, seperti ini. Langsung kita kasih spasi gini. Nah, juga bisa ya. Jadi untuk variasi saja Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Kita hapus. Kemudian setelah judul misalnya kita tambahkan disusun oleh itu ya di sini. Misalnya atau untuk kelas berapa gitu ya. Kita kasih tag spasi ya. Kita lebarkan biar satu baris misalnya seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini gambarnya bisa kita tambahkan atau kita hapus ya. Ini bisa kita hilangkan. Misalnya ini backgroundnya mau kita ganti juga bisa ya, backgroundnya ini di delete ya bisa, atau kita pakai saja. Ini warnanya kita ganti Bapak Ibu sekalian, kita ganti yang kuning ya. Kemudian kita bold, kita miringkan ya misalnya. Nah, kita akan memberikan gambar itu bebas Bapak Ibu. Kita menggunakan elemen ya, elemen. Kemudian misalnya kita akan menaruh sesuatu di dalam dengan frame ya. Ini frame ini nanti bisa kita gunakan ya. Di frame ini bisa kita gunakan sesuka hati kita Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali ya. Di sini misalnya ini kita bisa mencari di sini jenis-jenisnya framenya. Ini sebagai wadah ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah wadah ya, frame itu wadah, dimana nanti ketika ini kita taruh di dalam sini, nanti berarti apapun menyesuaikan dengan wadah ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, saya cari yang ini aja karena saya menginginkan salah satu frame di sini. Misalnya ini saya taruh di tengah ini ya, saya perlebar ya. Nah, ini gambar apapun yang mau saya masukkan sini mengikuti dari bentuk yang ini. Kita coba Bapak Ibu, kita akan memasukkan gambar ini misalnya sekolah Canva gitu ya. Nah, misalnya ini kita masukkan ini ya. Nah, ini otomatis dia akan menyesuaikan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya kita akan kasih logo, misalnya juga bisa nih, logo Canva, tinggal nyari di sini. Oh, ini aja, ini sudah ada yang foto ya. Kita ubah ini yang berbentuk foto, misalnya kita kasih ini, bisa kita animasikan. Kita kasih efek ya Bapak Ibu. Dari gambar ini misalnya mau kita transparan, ini bisa ya. Atau kita kasih apa ya? Ini kita full saja, atau kita kasih gambarnya kita edit ya, kita kasih apa ya, kita kasih dimasukkan di mana gitu ya. Ini bisa nih kita tambahkan seperti ini. Jadi kanvanya tulisannya di sini tapi lucu ini. Misalnya saya ambil ini apa, untuk variasinya terserah Bapak Ibu sekalian ya, atau tidak perlu, atau ini aja, ini agak bagus ini yang ini. Jadi kanvanya di dalam laptop ya. Nah, seperti ini kita bisa memasukkan juga ya ini sebenarnya. Misalnya ini kita ganti dan kita ganti ini. Mana tadi? Nah, seperti ini. Nah, ini lebih menarik ya daripada yang tadi. Jadi kanvanya di dalam laptop ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Canva, belajar asik menggunakan Canva. Kita tambah lagi teksnya misalnya, atau jangan ini teksnya yang lain lah gitu ya. 1 jam bersama, 1 jam. Cukup 1 jam gitu ya.
cukup atau 10 menit 10 menit gitu aja. Nah ini variasi saja ya Bapak Ibu sekalian, ini terserah Bapak Ibu nanti susunannya seperti apa gitu ya. Itu kita ubah ya, bisa ini hurufnya kita ubah, misalnya kita ganti ini ya. Bisa ini misalnya khusus huruf ini kita ubah warnanya merah gitu ya. Efeknya kita ganti seperti ini terlalu ini, kita blok, kemudian kita kasih efeknya biar kelihatan ini kisah udah warna ini ya, udah cukup. Kemudian kita rata kiri ya seperti ini misalnya ini. Oke, ini sampelnya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti untuk memvariasikan terserah Bapak Ibu, nanti bisa apa saja ya. Kemudian kita menuju ke halaman 2 Bapak Ibu sekalian, menuju ke halaman 2 misalnya saya tambahkan halamannya. Ini karena kita mau ke materinya, berarti ke halaman 2 kita bikin yang warna putih ya Bapak Ibu sekalian. Kita kasih warna putih, atau nanti kita kasih apa namanya, template yang lain, misalnya ini yang kira-kira bisa diisi materi ya, misalnya ini kita kasih template ini ya. Nah ini kemudian kita kasih tag, misalnya ini materinya di sini, kita kasih tambahkan teksnya. Misalnya contoh ini, atau kita cari yang di Lorem Ipsum ya, Lorem. Jadi kalau apa namanya, yang sering membuat template-template website dan menggunakan ini Bapak Ibu sekalian, misalnya ini sebagai apa ya, contoh dummy ya, dummy dari sebuah website itu biasanya diisi ini, kita paste nya di sini. Ini sebagai pengganti isi ya. Misalnya ini kita kecilkan ininya, teksnya biar penuh apa, biar muat ya. Misalnya seperti ini. Ini kita kasih judulnya kita perbesar ya. Nah ini untuk apa, pengaturannya terserah, misalnya mau dikasih gambar lagi di sini misalnya apa ya, nah dikasih Canva yang ini misalnya ini ya, atau ini, nah di sini misalnya kita kasih variasi. Kemudian kalau Bapak Ibu biasanya kalau materi sekolah itu biasanya kan kita kasih animasi apa gitu ya, misalnya sekolah gitu ya, apa yang kalau muncul sekolah ya. Ini misalnya ini kita tambahkan, ini bisa taruh bawah ya, ini bisa ditaruh belakang, ini kan di depan, kita klik saja Bapak Ibu, kemudian bawa ke belakang. Nah otomatis belakang ini terlalu ke belakang ya, pindah ke belakang satu lapis yang ini. Nah berarti di belakangnya ini bisa kita geser lagi ya ke sini misalnya, atau ditambah apalah gitu ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ini tambah ini juga ya. Kemudian dalam berikutnya kita tambah lagi, kita bikin blank ya. Kemudian kita tambah lagi tema lagi yang berbeda, misalnya ini saja. Nah ini bisa diatur Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini variasinya terserah Bapak Ibu. Nah sekarang setelah jadi seperti ini, kita tinggal mau diapakan yang ini ya, misalnya kita mau langsung unduh ya, atau kita tampilkan juga bisa, langsung kita presentasikan. Kita presentasikan, kemudian bisa kita geser-geser ya Bapak Ibu. Nah ini bukunya. Nah kalau buku ini biasanya kalau kita ingin tampilkan ke anak-anak itu kita bisa
taruh di Google Google Sheet ya, dengan cara misalnya di embed ya. Klik di sini, kemudian di sini ada yang lainnya ini ya, lihat semua. Ini nanti kita cari yang embed. Ini ada yang seperti ini, sematkan ya, embed itu sematkan. Nah, ini kode sematkan ini bisa kita kasih ke kita pasang ke Google Sheet, atau Bapak Ibu pengen mengeser ya, atau membagikan misalnya seperti ini, kita bagikan ke seseorang ya, dia boleh ngedit atau cuma lihat gitu ya, kita ketik email. Kalau untuk anak-anak biasanya kita tampilkan ya Bapak Ibu sekalian, kita tampilkan, kemudian anak-anak bisa melihat ketika kita presentasi. Nah, ketika kita pengen anak-anak itu hanya melihat kemudian bisa membuka-buka, nah itu kita sematkan Bapak Ibu sekalian, atau ngambil link ya. Jadi mengambil link bisa, bagikan tautan. Jadi nanti ketika ini kita bagikan tautannya, anak-anak langsung membuka di browser, atau kita kirim lewat lewat WhatsApp ya. Ini langsung bukunya bisa dibaca. Nah ya, seperti ini. Nah, ini salah satunya. Ini secara online langsung bisa digunakan. Ini menggunakan Canva ya. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi di embed ya, di embed itu ditaruh di Google Sheet. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Sheet, atau nanti kita belajar Google Sheet juga Bapak Ibu sekalian. Di sini kita menggunakan Google Sheet ya, Sheet itu website ya, Google Sheet. Kita cari Sheet mana? Ini Sheet ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan Google Sheet ini, kita bisa menaruh ya, kita membuat baru misalnya. Bisa menaruh embed tadi ya, misalnya di sini. Nah, di sini akan kita taruh embednya dengan Google Sheet. Ini bisa menaruh sematkan ini Bapak, sematkan. Nah, ini sematkan kode. Di sini kita bisa mengambil dari sini. Klik, kemudian tadi cari yang sematkan. Nah, kemudian kita salin kode penyematan HTML ini, baru kita masukkan ke Google Sheet ini. Kita klik berikutnya, nanti akan ditampilkan, sisipkan. Otomatis materi kita bisa masuk ke sini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan, tingginya juga kita sesuaikan sesuai dengan lebar buku ya. Ini jadi istilahnya file Canva tadi itu langsung ditempel ya, embed tempel misalnya seperti ini. Kita posisikan tengah ya, kita geser ke tengah. Oke, misalnya seperti ini. Ini site ya. Nah, ini tinggal kita publikasikan alamat webnya, ini nyoba gitu ya. Kita publikasikan, jangan lupa ini kita share ya, kita salin, kemudian webnya ini bisa diakses. Nah, kalau Google Sheet ini ini belum kita atur ininya, kita atur untuk sharingnya ya, sharingnya diatur dulu biar orang lain bisa melihat. Ini kan dibatasi, ini siapa saja misalnya kita. Jadi ininya kalau kita bagikan orang lain nanti bisa langsung dibaca. Nah, seperti ini. Nah, ini materinya bisa langsung dibaca Bapak Ibu sekalian. Oke, ini salah satu ya Bapak Ibu cara membuat sebuah e-book dengan menggunakan Canva. Sebenarnya ada ini untuk membuat sebuah e-modul berbentuk kayak buku ya. Ini ada juga ini dengan cara kita menggunakan salah satu aplikasi pendukung di Canva, yaitu Heyzen Bapak Ibu sekalian. Heyzen ini kayak membuat sebuah kayak buku virtual gitu ya Bapak Ibu sekalian dengan Heyzen. Namun sebelumnya saya akan menambahkan Bapak Ibu sekalian, untuk yang ini itu bisa ditambahkan YouTube juga Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya pengen menambahkan di materi ini sebelah YouTube ya. Nah, ini bisa kita cari di sini, misalnya
kita sudah memiliki channel YouTube ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ini kita ambil di sini ya Bapak Ibu sekalian, langsung kita masukkan di sini. Ini nanti YouTube-nya ini bisa diputar ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya nih saya tambahkan ini ya, otomatis nanti di sini itu sudah langsung bisa tampil ya YouTube-nya ini di halaman 2 ya, 3 ya. Oh ini sudah muncul. Nah ini YouTube-nya sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Nah bisa kita putar. Jadi anak-anak bisa melihat YouTube. Jadi kalau materi yang kita susun di ebook ini bisa kita kasih gambar atau YouTube, itu bisa semua. Nah saya lanjutkan yang tadi ya, Heizin ya. Nah ini Heizin ini tambahan pihak luar dari Canva. Ini kita bisa membuat ebook online. Kita langsung klik, kita simpan ya, dan dengan Heizin tadi langsung kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Langsung jangan dilanjutkan atau jangan dibuka di belakang ya, kita lihat di Heizin Flipbooks ya. Nah di sini langsung membentuk sebuah buku ya, layaknya buku. Nah seperti ini ya, kita tunggu, kita close ya, kita tunggu loadingnya. Nah seperti ini, kayak buku ya, bisa dibuka kayak gini ya. Tapi di sini tidak bisa diputar ya kalau di Heizin ya, ininya YouTube-nya nggak bisa diputar yang di sini. Kalau yang bisa itu pakai flip PDF gitu. Ini sudah saya posting di channel saya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita atur efek-efeknya ya Bapak Ibu, ada soundnya pakai enggak gitu ya, atau membukanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian backgroundnya ini bisa kita ubah, misalnya saya ganti ini gitu ya, background di belakangnya atau kuning gitu ya. Kemudian kontrolnya ada printnya, kita taruh, atau downloadnya bisa di download ya gini, atau ada tombol gitu ya, dan lainnya. Ini logo ya, tapi ini berbayar. Pagination ya ditampilkan atau enggak ini ya. Ini ya geser, ini kan bisa halaman 1 halaman 2 ya, ini kelihatan halaman 1 halaman 2 gitu ya, ditampilkan ya. Kemudian ada background audio, misalnya pengen dikasih audio ya, bisa juga. Nah ini sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian apakah ini bisa di share dengan murid-murid? Itu bisa Bapak Ibu, tinggal kita atur menjadi publish ya, kemudian kita share. Nah ini kita kasihkan ke murid-murid untuk linknya, ini kita copy, kemudian kita taruh, kita sampaikan ke murid misalnya seperti ini, maka dibuka menjadi sebuah buku Bapak Ibu sekalian. Nah ini murid-murid bacanya seperti ini ya. Nah bisa baca kayak layaknya buku ini. Oke, mudah ya Bapak Ibu sekalian untuk membuat ebook atau e-modul dengan menggunakan Canva. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi kali ini mungkin cukup ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.